Baik, Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan dan Bapak dosen. Saya bersama kelompok saya izin mempresentasikan mengenai pameran akhir pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Putu Windy Widadari. Kemudian yang kedua ada Ida Yutri Widyaningsih. Yang ketiga ada Nimade Sri Utami, dan yang keempat ada Idewo Gede Suartawan. Pada website kami menampilkan beberapa menu. Yang pertama ada menu beranda atau halaman utama, kemudian ada profiling peserta didik, yang ketiga ada tentang penerapan RPP, yang keempat ada luaran atau hasil dari penerapan pembelajaran tersebut, yang kelima ada refleksi, dan yang terakhir ada dokumentasi. Pada website ini juga memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian pameran ini. Yang pertama mengenai profiling peserta didik. Informasi awal dari profiling peserta didik dilaksanakan di SD Negeri 2 Banjar Tegal pada kelas 2 dengan jumlah peserta didik yaitu 12 orang yang terdiri dari 8 perempuan dan 4 laki-laki. Saya menjelaskan secara singkat mengenai hasil profiling peserta didik. Untuk perkembangan fisiologi, di kelas 2 sudah memiliki perkembangan fisiologi yang baik. Kebetulan di sini saya menghitung indeks massa tubuh. Jadi ditemukan ada 17% peserta didik yang ideal dan 83% yang tidak ideal. Namun secara teoritis, berat badan dari peserta didik kelas 2 sudah memenuhi standar. Kemudian untuk kebersihan dan kerapian, 75% peserta didik sudah memiliki kebersihan dan kerapian yang sangat baik, dan 22% baik dan 3% cukup. Untuk kemampuan motorik, terdiri dari motorik halus dan motorik kasar, terdapat 72% peserta didik memiliki kemampuan motorik yang sangat baik dan 28% dengan kategori baik. Kemudian pada perkembangan psikologis, peserta didik kelas 2 memiliki perkembangan psikologis kognitif yang beragam, mulai dari pemahaman, berpikir kritis, bekerja sama, dan klasifikasi benda konkret. Namun, pada saat pembelajaran, guru masih kurang untuk memberdayakan berpikir kritis dari peserta didik. Kemudian selanjutnya mengenai aspek perkembangan psikologis yaitu emosi. Dalam aspek ini ditemukan bahwa sebagian besar peserta didik kelas 2 sudah mampu menunjukkan rasa percaya diri, pengendalian emosi, memiliki rasa rendah diri, dan mengekspresikan emosi sesuai keadaan. Namun masih terdapat satu peserta didik yang masih malu-malu untuk berpendapat serta memiliki suara yang sedikit kecil. Selanjutnya mengenai aspek perkembangan psikologis yaitu psikososial. Dalam aspek perkembangan psikososial ini ditemukan bahwa peserta didik kelas 2 sudah memiliki perkembangan dengan kategori baik dan sangat baik. Peserta didik sudah mampu menunjukkan kepedulian antar sesama individu dan lingkungan, mampu berperan sesuai gender, dan mampu berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya mengenai aspek perkembangan psikologis pada moral. Pada aspek ini, peserta didik kelas 2 sudah memiliki perkembangan moral dalam kategori baik menuju sangat baik. Peserta didik memiliki etika kesopanan yang baik, dapat menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua, memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan, menghargai teman, serta menunjukkan kejujuran dalam pembelajaran. Namun ditemukan pula siswa yang masih tergolong cukup baik dalam berkomunikasi kepada guru dan temannya, yakni masih suka menyela pembicaraan guru di tengah pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena peserta didik merasa sangat antusias ketika topik yang dibicarakan adalah kesukaannya atau pengalaman pribadinya. Selanjutnya, aspek perkembangan psikologis yaitu etnik dan kultural serta status sosial. Dalam aspek etnik dan kultural ditemukan bahwa peserta didik kelas 2 semuanya berasal dari suku Bali. Kelas 2 sudah memiliki rasa saling menghargai antar teman sebaya tanpa membedakan sara dan golongan. Untuk status sosial, peserta didik kelas 2 berasal dari jenjang sosial menengah ke atas. Kemudian aspek selanjutnya mengenai minat. Berikut ini adalah diagram minat belajar dari peserta didik kelas 2.
Peserta didik kelas 2 memiliki minat belajar yang terlihat pada ketertarikan peserta didik saat belajar, perasaan senang melalui raut wajah, dan aktif terlibat dalam pembelajaran. Namun masih terdapat satu peserta didik yang belum aktif dalam pembelajaran karena masih malu untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga guru terus memancing peserta didik dengan cara ditunjuk. Selanjutnya, pada aspek kemampuan awal, terdiri dari 3 kemampuan awal, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Secara keseluruhan, sebagian besar peserta didik sudah memiliki kemampuan awal yang sangat baik menuju baik, namun masih terdapat beberapa yang masih perlu bimbingan. Selanjutnya, aspek gaya belajar berdasarkan diagram yang ditampilkan, sebanyak 6 peserta didik. Tinggi Bapak. Hanya Windy aja yang akan presentasi, anggota kelompok lain ada nggak kesempatannya? Ada nih ke Bapak untuk di bagian selanjutnya. Oke. Selanjutnya oke. Ya. Untuk aspek gaya belajar, terdapat 6 peserta didik menyukai gaya belajar audiovisual, 3 peserta didik menyukai gaya belajar visual, 2 peserta didik menyukai gaya belajar kinestetik, dan 1 peserta didik menyukai gaya belajar auditori. Namun pada saat pelaksanaan pembelajaran, saya berkonsultasi bersama guru pamong untuk membentuk kelompok belajar kelompok dengan gaya belajar tersebut agar heterogen. Kemudian pada aspek perkembangan bahasa, peserta didik kelas 2 sudah dapat berkomunikasi antar sesama teman dan guru mempergunakan bahasa Indonesia. Secara garis besar, kemampuan berbahasa peserta didik kelas 2 sudah mampu berbicara, membaca, dan memahami pembicaraan orang lain. Namun, masih terdapat satu peserta didik yang kesulitan memahami pembicaraan sehingga guru perlu mengulang pembicaraan dan menjelaskan kembali. Selanjutnya, aspek perkembangan motivasi belajar. Dalam aspek ini, peserta didik kelas 2 memiliki motivasi belajar yang tergolong tinggi, terlihat pada rasa ingin berhasil dalam mengerjakan tugas, semangat saat eksplorasi media, antusias meraih nilai terbaik, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Siswa juga merasa nyaman berada di dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan kondusif. Namun, masih terdapat satu peserta didik yang belum aktif dalam pembelajaran karena mengalami kesulitan belajar, yaitu kesulitan membaca. Berdasarkan hasil observasi, ditemui kesulitan belajar pada kelas 2, yaitu masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan mengenali huruf sehingga belum lancar dalam membaca dan menulis. Yang kedua, terdapat peserta didik yang terkadang cenderung kurang fokus jika guru sedang menjelaskan dengan tidak menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, siswa merasa sulit untuk diam dan duduk rapi dalam waktu yang lama. Yang terakhir, siswa mudah terdistraksi oleh hal-hal di luar konteks pembelajaran. Untuk selanjutnya mengenai penerapan RPP, sebelumnya guru pamong tidak pernah menerapkan model pembelajaran pada kelas 2, sehingga pada pameran ini dibuatlah program pembelajaran dengan model problem based learning menggunakan diferensiasi produk dan pembelajaran responsif kultur. Selanjutnya mengenai penerapan RPP akan dijelaskan oleh Kak Dewo. Pada Kak Dewo dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Windy. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa guru sebelumnya tidak menggunakan model pembelajaran dan juga pembelajaran tidak berdiferensiasi. Kemudian langsung saja kita ke langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita laksanakan sebelumnya, yaitu yang pertama ada pada RPP ini terdapat kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama adalah kelas dibuka dengan salam dan menanyakan kabar kepada siswa. Kemudian kegiatan dilakukan dengan berdoa. Kemudian siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan guru memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru bertanya kesiapan belajar peserta didik sekaligus memeriksa kebersihan kelas. Kemudian peserta didik diberikan penguatan tentang pentingnya sarapan. Guru melakukan kegiatan piket dengan materi pembelajaran. Kemudian guru melaksanakan persepsi dengan melontarkan pertanyaan apakah
anak-anak sudah melaksanakan kegiatan piket hari ini. Setelah piket di sekolah, juga siapa yang bisa menyebutkan tumbuhan apa saja yang ada di kebun sekolah. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan persepsi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian pada kegiatan inti terdapat 5 fase. Yang pertama adalah fase orientasi masalah. Pada fase orientasi masalah ini peserta didik mengamati 2 buah pot yang berbeda yang dibawakan oleh guru. Yang pot A berisikan tumbuhan segar dan pot B berisikan tumbuhan layu. Kemudian langkah selanjutnya adalah peserta didik diajak menganalisis alasan terjadinya perbedaan kedua pot tersebut. Kemudian kita masuk ke fase kedua, yaitu pengorganisasian peserta didik untuk belajar. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Peserta didik bersama kelompok berdiskusi, menganalisis perbedaan, dan pada kedua pot baik dari yang segi tampilan, berat pot, tekstur tanah, dan juga keadaan daun. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam LKPD. Kemudian selanjutnya peserta didik menyelesaikan LKPD bersama kelompoknya. Kemudian kita masuk ke fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Untuk mengetahui perbedaan berat pot, peserta didik melakukan pengukuran secara langsung dengan timbangan. Kemudian guru membantu peserta didik untuk menggunakan timbangan. Selanjutnya peserta didik diajak menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pot B. Kemudian guru membimbing dan menentukan pendidikan peserta didik dalam penyelesaian masalah dengan menampilkan video pembelajaran berupa dongeng merawat tumbuhan. Selanjutnya peserta didik menyelesaikan kegiatan 2 mengenai kegiatan pengukuran dan mengubah ke dalam satuan baku dan yang setara. Peserta didik menganalisis kalimat pada teks bacaan sesuai dengan perbaiki kalimat tersebut pada kegiatan 3. Kemudian kita masuk ke fase 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik merancang hasil diskusi bersama kelompok. Kemudian selanjutnya peserta didik menyajikan diskusi pemecahan masalah sesuai dengan gaya belajar mereka. Disesuaikan dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, mengomunikasikan secara langsung di depan kelas mengatasi tumbuhan yang layu. Kemudian peserta didik dengan gaya belajar visual menggambarkan dengan cara mengatasi tumbuhan yang layu kepada kertas yang disediakan. Kemudian siswa yang memiliki gaya belajar kinestik melakukan praktik secara langsung di kebun sekolah mengatasi tumbuhan yang layu. Setiap kelompok gaya belajar secara bergiliran melakukan presentasi hasil diskusi LKPD di depan kelas. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Kemudian kita masuk ke fase 5, yaitu menganalisa dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pertama adalah guru melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil kerja tiap kelompok gaya belajar. Kemudian guru memberikan masukan terhadap proses pemecahan masalah tiap kelompok belajar. Kemudian selanjutnya adalah guru memberikan konfirmasi kepada penegasan materi yang tentang merawat tumbuhan. Kemudian kita masuk ke bagian yang akhir, yaitu kegiatan penutup pada proses pembelajaran. Peserta didik bersama guru menarik kesimpulan. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengenali hal-hal yang belum dipahami. Kemudian selanjutnya, jika terdapat pertanyaan, guru memberikan jawaban atas pertanyaan peserta didik. Jika terdapat pertanyaan, peserta didik diberikan lembar evaluasi pembelajaran untuk mengukur pemahaman peserta didik pada topik materi ini. Setelah mengerjakan evaluasi pembelajaran, peserta didik dan guru melakukan refleksi atas pembelajaran pada hari ini. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik mengekspresikan perasaan melalui stick ekspresi yang difasilitasi oleh guru. Kemudian guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran selanjutnya. Guru memberikan informasi untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian di akhir pembelajaran ditutup dengan menyanyikan lagu daerah Bali, yaitu Meong Meong. Kemudian
eh, peserta didik dan guru melakukan doa serta salam penutup. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan pada Windy. Baik, terima kasih Kak Dewa. Untuk selanjutnya mengenai luaran atau output yang dihasilkan pada pelaksanaan pembelajaran melalui lesson plan yang sudah dijelaskan oleh Kak Dewa. Untuk output akan dijelaskan oleh Kak Getri. Kepada Kak Getri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Output atau luaran yang terjadi di lapangan itu mencakup 4 jenis. Yang pertama yaitu ada observasi, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada strategi pembelajaran, dan yang terakhir ada hasil yang diperoleh. Untuk yang pertama yaitu observasi, penggunaan observasi dalam proses profiling yaitu menggunakan observasi secara langsung. Tujuan penggunaan observasi secara langsung untuk menilai perkembangan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik serta mengevaluasi efektivitas program pembelajaran dan menentukan perbaikan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu analisis. Berdasarkan kegiatan observasi yang sudah dilakukan, dapat dianalisis bahwa peserta didik kelas 2 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik mayoritas berasal dari suku Bali yang lahir dan besar di Singaraja, Bali. Kemudian, memiliki kebiasaan melaksanakan persembahyangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian, membudayakan 3S yaitu senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya, memiliki minat belajar yang cukup baik, kemudian kemampuan belajar awal yang cukup baik, gaya belajar yang dominan yaitu kinestik, motivasi belajar yang cukup baik, dan perkembangan emosional dan sosial yang cukup baik. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang pertama yang digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik atau siswa. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran berupa audiovisual seperti contohnya video pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran visual berupa PPT dan gambar. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran dengan mengklasifikasikan benda konkret yang dapat diakomodasi oleh panca indera peserta didik. Kemudian selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam berpartisipasi dan mengajukan pendapatnya dalam diskusi serta mampu memberikan timbal balik untuk meningkatkan perkembangan emosional dan sosial dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kelima, memberikan tugas-tugas yang menarik dan dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu menggunakan asesmen atau penilaian yang tepat dan dilakukan secara teratur untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan dapat menentukan perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran yaitu siswa memiliki minat belajar yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari antusias, adanya partisipasi, dan perasaan senang dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, peserta didik merasa senang karena kegiatan pembelajaran yang sudah diterapkan itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik menjadi lebih berkonsentrasi karena peserta didik merasa tertarik dengan pembelajaran yang telah dirancang dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan model pembelajaran problem-based learning dapat melatih berpikir kritis peserta didik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Getri. Untuk selanjutnya mengenai refleksi yang akan disampaikan oleh Kak Ami. Kepada Kak Ami, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Windy. Saya akan menyampaikan selanjutnya yaitu hasil refleksi berupa kekurangan yang terdapat dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama ada penyusunan perangkat sebaiknya disesuaikan dengan instrumen penilaian perangkat pembelajaran. Nah, yang kedua, kurangnya pengelolaan waktu pada fase orientasi pada masalah, sehingga guru harus mengulang arahan atau perintah untuk beberapa kali. Yang ketiga, tidak adanya penyajian hasil karya dari kelompok gaya belajar visual
dikarenakan keterbatasan waktu. Nah, yang keempat, penyampaian sikap dan penanaman karakter kepada peserta didik kurang optimal. Dan kelima, beberapa siswa masih belum mampu memberikan umpan balik terhadap materi yang sudah dibelajarkan. Selanjutnya, adapun hal-hal yang dapat dipelajari dari rangkaian proses ini, yaitu yang pertama ada dapat mengetahui peran menjadi seorang guru, seorang penuntun, dan pembimbing yang selalu memotivasi peserta didik yang memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, mengetahui kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik melalui pengumpulan dan analisis data tentang peserta didik melalui profiling peserta didik tersebut. Yang ketiga, pendidik dapat membuat dan mempelajari perencanaan yang matang dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, serta membuat evaluasi dan refleksi untuk perbaikan dan perkembangan pembelajaran. Yang keempat, para pendidik dapat mempelajari berbagai macam strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, sedangkan rangkaian proses pengukuran kemampuan belajar peserta didik atau asesmen, para pendidik dapat mempelajari yang pertama ada cara mengembangkan instrumen penilaian yang valid, variabel, dan objektif. Yang kedua, cara menentukan kriteria penilaian yang sesuai. Yang ketiga, cara mengaplikasikan berbagai metode penilaian yang sesuai. Yang keempat, cara mengevaluasi hasil penilaian. Dan yang terakhir, cara melakukan analisis dan interpretasi data hasil penelitian. Selanjutnya, kelompok kami juga memberikan saran dan tips yang sebaiknya diberikan kepada sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke Windy. Baik, terima kasih Kak Ami. Untuk selanjutnya mengenai dokumentasi pelaksanaan. Berikut adalah video pelaksanaan untuk praktik pembelajarannya di dalam kelas. Untuk gambar 1 merupakan konsultasi bersama guru pamong. Dan gambar 2 konsultasi bersama dosen pembimbing lapangan. Gambar 3 proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Gambar 4 merupakan penyajian hasil karya oleh peserta didik. Gambar 5 pada saat gaya belajar kinestetik melakukan praktik langsung di kebun sekolah. Dan yang terakhir merupakan gambar pada saat melakukan refleksi bersama dengan peserta didik. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pameran akhir kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Saya tutup dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.